got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan pelajaran pada hari ini. Salawat serta salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat ini. Yang saya hormati Bapak Muhammad Kaulan Karima, serta yang saya sayangi Kakanda dan Adinda-adinda yang ada di kelas ini. Adapun maksud dan tujuan kami menampilkan video ini yaitu menjelaskan konsep kewarganegaraan. Sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Baharudin Siregar sebagai moderator. Saya tidak sendiri dan saya ditemani oleh beberapa kawan saya, yaitu Aprining Tias sebagai pemateri, Dinda Agustantri sebagai pemateri, Nur Atifa sebagai pemateri, dan Zahra Andini sebagai pemateri. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk pemateri saya persilakan. Asas kewarganegaraan. Yang pertama, asas ius sanguinis atau law of the blood. Asas ius sanguinis bisa disebut juga dengan asas hubungan darah atau keturunan. Asas ini menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya. Asas ius sanguinis adalah menentukan warga negara berdasarkan pertalian darah. Dalam arti, siapapun seorang anak kandung yang sedarah keturunan dilahirkan seorang warga negara tertentu, maka anak tersebut juga dianggap warga negara yang bersangkutan. Yang kedua, asas ius soli atau law of the soil. Asas ius soli atau disebut juga asas tempat atau daerah kelahiran adalah asas yang menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat atau daerah orang tersebut dilahirkan. Asas ius soli juga menentukan warga negaranya berdasarkan tempat tinggal, dalam arti siapapun yang bertempat tinggal di suatu negara adalah warga negara tersebut. Asas ini tidak berpengaruh kepada kewarganegaraan orang tua karena berpatokan pada tempat kelahiran. Yang ketiga, asas persamaan hukum. Asas persamaan hukum adalah asas yang memandang bahwa suami istri merupakan keluarga yang saling terikat satu sama lain, sehingga diusahakan status kewarganegaraan keduanya sama. Yang keempat, asas persamaan derajat. Asas persamaan derajat adalah asas yang memandang bahwa perkawinan tidak menjadikan ketundukan salah satu pihak terhadap hukum yang lain. Artinya, baik suami maupun istri diberikan kebebasan untuk menentukan status kewarganegaraan mereka masing-masing. Dengan begitu, mereka tetap pada kewarganegaraan mereka sebelum mereka menikah. Penduduk dan non-penduduk. Yang pertama, penduduk. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis suatu negara dalam jangka waktu lama, bahkan sampai puluhan tahun. Yang kedua, bukan penduduk. Sedangkan bukan penduduk adalah orang yang mendiami atau bertempat tinggal di suatu wilayah dalam jangka waktu sebentar dan menetap karena suatu alasan tertentu seperti liburan ataupun studi. Warga negara dan bukan warga negara. Warga negara adalah warga di suatu negara ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan. Sedangkan yang bukan warga negara adalah mereka yang berada pada suatu negara, tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan dan tunduk pada pemerintahan di mana mereka berada. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Bab 2 tentang Warga Negara Indonesia dijelaskan bahwa
negara Indonesia adalah 1. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundangan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undangan ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. 2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Ketiga, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya, dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. Keempat, anak yang lahir tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia, memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 9 berikut syarat untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui kewarganegaraan. Syarat menjadi warga negara Indonesia adalah 1. Telah berusia 18 tahun atau sudah menikah. 2. Ada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. 3. Sehat jasmani dan rohani. 4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. 5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Kehilangan kewarganegaraan. Jika dapat kehilangan kewarganegaraan, apabila warga negara Indonesia dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraannya karena 1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. 2. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapatkan kesempatan untuk itu. 3. Dinyatakan hilang kewarganegaraan oleh Presiden atas permohonannya sendiri yang bersangkutan berusia 18 tahun atau sudah menikah, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan tidak dinyatakan hilang. Warganegaraan Indonesia tidak menjadi tanpa warganegaraan. 4. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden. 5. Secara sukarela masuk dalam dinas tentara asing yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang ada hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban kewarganegaraan. Hak warga negara Indonesia. Yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Pasal 28A yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28B ayat 1. Yang keempat, hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal 28C ayat 2. Yang kelima, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 28D ayat 1. Kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara
berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 yang berbunyi, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Hak dan kewajiban kewarganegaraan. Hak dan kewajiban telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal 26, 27, 28, dan 30, yaitu pasal 26 ayat 1 yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pada ayat 2, syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 30 ayat 1, hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Ayat 2 menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan Undang-Undang Dasar. Baik, adapun kesimpulan dari materi kami ialah kewarganegaraan menunjukkan kebebasan dan warga negara memiliki serta tugas sebagai warga negara dan tanggung jawab tertentu. Secara umum, warga negara punya hak berpolitik, penuh hak untuk memilih dan memiliki jabatan publik dalam suatu pemerintah di suatu negara. Konsep kewarganegaraan sendiri menunjukkan asas-asas dalam kewarganegaraan, yaitu cara memperoleh warga negara serta hak dan kewajiban warga atau rakyat dalam suatu negara, bahwa warga negara aslilah penduduk lokal yang berasal dari suku negara tersebut atau pribumi, sedangkan warga negara asing adalah warga negara yang berasal dari suku bangsa keturunan di luar negara tersebut. Cukup sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat bagi kami dan juga kawan-kawan, dan semoga kita dapat memahami materi tersebut. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.